Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa semester 1 yang sangat saya banggakan, kita lanjutkan materi minggu yang lalu. Setelah minggu yang lalu kita membicarakan tentang sejarah pengantar ilmu hukum dan tujuan mempelajari hukum. Setidaknya kalian sudah tahu pengantar ilmu hukum itu sejarahnya bagaimana. Sekarang kita masuk ke definisi atau pengertian hukum itu. Di slide yang sudah Anda baca ini, Anda tahu bahwa tidak mungkin memberikan pengertian atau definisi tentang apakah yang disebut hukum, karena sulit untuk didefinisikan. Tidak mungkin mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan. Ini menurut pandangan Van Apeldoorn. Ya. Kemudian sarjana hukum juga masih mencari-cari definisi tentang hukum. Ini pandangan Immanuel Kant. Ya. Baik Van Apeldoorn maupun Immanuel Kant itu juga mempunyai pandangan yang sama bahwa betapa hukum itu sangat luas dan sulit sekali untuk dicari batas-batasnya karena sedemikian luas cakupannya. Ini menurut pakar di Indonesia. Jika kita menanyakan apakah yang dinamakan hukum, maka kita akan menjumpai tidak adanya kesesuaian pendapat, tidak adanya kesesuaian pandangan tentang definisi hukum itu. Sehingga guru-guru hukum kita seringkali memberikan satu ilustrasi seperti 3 orang buta yang dimintai untuk menjelaskan tentang apa itu gajah. 3 orang buta ini pasti akan mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang satu objek yang bernama gajah. Tergantung objek atau bagian mana dari gajah itu yang dipegang oleh orang buta tersebut. Jadi ada yang mendefinisikan gajah adalah panjang, karena yang dipegang itu adalah belalainya. Gajah itu adalah lebar dan elastis, karena kebetulan yang dipegang itu adalah telinganya. Dan mungkin akan mempunyai definisi lain dari gajah itu, tergantung objek atau bagian mana dari gajah itu yang dipegang oleh orang buta. Nah, inilah 3 pakar hukum juga mempunyai pandangan yang sama. Yang jelasnya adalah bahwa mendefinisikan hukum itu adalah sangat sulit. Antara satu pakar dengan pakar yang lain mempunyai perbedaan pandangan tentang apa itu hukum. What is the law? Oke, sekalipun demikian, tetap kita akan menampilkan pengertian-pengertian hukum itu. Setidaknya ini bisa kita jadikan sebagai satu pegangan. Misal, yang disampaikan oleh Leon Duguid ini. Apa itu hukum? Hukum itu adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat. Aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama. Dan jika dilanggar, menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Saya pikir jelaslah yang dikatakan oleh Leon Duguid ini tentang apa itu hukum. Jadi hukum itu menurut Leon Duguid jelasnya adalah aturan tingkah laku masyarakat, ya, dan daya penggunaannya saat tertentu ketika diindahkan oleh masyarakat, ya, maka akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Karena aturan-aturan yang ada dalam hukum itu sudah merupakan kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat tersebut, sehingga pada saat ada orang yang melakukan pelanggaran atas aturan tersebut, maka akan lahirlah reaksi secara bersama-sama. Kita lihat Mayer, apa itu hukum? Hukum itu adalah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam rangka melakukan tugasnya. Nah, ini juga sudah sangat jelas sekali apa itu hukum menurut Mayer, yaitu aturan yang di dalamnya itu ada setidaknya ada pertimbangan kesusilaan
Dan pertimbangan kesusilaan ini ditujukan atau dialamatkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan sekaligus akan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam rangka untuk melakukan tugasnya. Nah, itu hukum. Contoh saja misalnya Undang-Undang HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, yaitu tentang hak asasi manusia. Jelas isinya adalah ada kesusilaan, ada aturan-aturan, dan aturan itu atas pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada siapa? Tingkah laku manusia dalam masyarakat. Tentang apa? Penghormatan hak asasi manusia. Dan sekaligus merupakan pedoman bagi penguasa negara dalam rangka melakukan tugasnya terkait dalam rangka menjaga hak asasi manusia. Ya, nah ini contoh konkret agar kita lebih memudahkan memahami. Immanuel Kant, sekalipun tadi Immanuel Kant mengatakan demikian, sulit sekali untuk mendefinisikan tentang apa itu hukum, tetap saja beliau memberikan definisi tentang apa itu hukum, yaitu keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Ini kata kuncinya adalah menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Dan kehendak masyarakat itu harus menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. Kalau mengumpulkan 17 buah definisi hukum yang masing-masing definisi menonjolkan segi tertentu dari hukum itu sendiri. Apa alasan sulit mendefinisikan hukum? Setidaknya hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak sehingga tidak mungkin tercakup keseluruhan segi dan bentuk hukum itu dalam satu definisi. Ya, jadi banyaknya segi dan luasnya isi hukum itu tidak memungkinkan merumuskan hukum itu dalam beberapa definisi tentang apakah sebenarnya hukum itu. Van Apeldoorn, barang siapa hendak mengenal sebuah gunung, maka seharusnya ia melihat sendiri gunung itu. Demikian pula, barang siapa ingin mengenal hukum, ia pun harus melihatnya pula. Ini kalau menurut Van Apeldoorn. Jadi kalau kalian ingin tahu gunung, maka hendaknya Anda melihat gunung itu. Ya, bahkan kalau bisa Anda mencoba masuk dan mengeksplorasi gunung itu sehingga Anda tahu betul apa itu gunung. Begitu pula ketika Anda mau mengenal hukum, tidak hanya sekedar mengenal kulitnya, tapi coba kenali hukum itu. Maka Anda akan tahu apa itu sebetulnya hukum. Jadi kesulitannya, kalau gunung itu sesuatu yang nyata, maka hukum adalah sesuatu yang abstrak. Ini letak kesulitannya. Kecuali bila mana kita melanggarnya, kita akan berhadapan dengan polisi, kita akan berhadapan dengan jaksa, kita akan berhadapan dengan hakim. Terlebih jika kita telah berada di penjara, maka di situ kita akan merasakan efek dari hukum, di mana kita melakukan pelanggaran atas hukum itu sendiri. Jadi kalau Van Apeldoorn memberikan ilustrasi, jika Anda ingin tahu gunung, ya maka Anda harus melihat gunung. Jika Anda ingin tahu hukum, ya Anda harus melihat hukum. Nah, perbedaannya kalau hukum itu konkret, ya, empiris. Tapi kalau hukum itu adalah abstrak. Baru kita akan merasakan efek dari hukum itu pada saat kita melanggar hukum. Pada saat ada orang melakukan pelanggaran atas hukum, berhadapan dengan polisi, jaksa, hakim, kemudian didampingi oleh pengacara. Setidaknya ini definisi sebagai pegangan, ya. Bertamasya ke alam hukum, ada buku yang judulnya adalah Bertamasya ke Alam Hukum, ya, yang dikarang oleh Amin. Nanti kalau Anda lihat di pasar atau di toko-toko buku, coba dilihat. Nah, kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Itu disebut hukum, dan tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Simorangkir dalam bukunya Pelajaran Hukum Indonesia, hukum itu apa? Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia. Jadi dari hukum itu, ya, dari aturan-aturan yang ada di dalam hukum itu bisa menentukan tingkah laku manusia. Karena tingkah laku manusia itu didrive oleh aturan atau dikendalikan oleh aturan yang ada dalam hukum itu.
Masih banyak pengertian-pengertian. Oke, teman-teman mahasiswa, ini ada definisi lagi dari Tirta Mijaja dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perniagaan. Beliau memberikan pengertian hukum itu adalah semua aturan yang harus dituruti dalam tingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta. Jadi umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya. Nah, baik yang disampaikan oleh Tirta Mijaja, kemudian Simorangkir, ya, kemudian Amin, secara redaksional sebetulnya adalah berbeda, tapi substansinya adalah sama, bahwa hukum itu mengatur tingkah laku atau mengatur tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup. Jadi Mukhtar Kusumaatmaja mengatakan law as tool social engineering, ya, bahwa hukum itu adalah sebagai alat untuk merekayasa sosial. Kalau tadi saya sampaikan bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam hukum itu mendrive, mengendalikan, mengarahkan sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang dan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan oleh seseorang. Nah, akhirnya manusia itu terbentuk dengan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum itu. Nah, sekarang bagaimana kesimpulan Anda? Tolong luangkan waktu untuk memberikan kesimpulan berdasarkan pemikiran Anda sendiri. Ya, apa itu hukum? Dari sekian para pakar yang mendefinisikan pengertian tentang hukum. Ambil buku, kemudian buat catatan, ya, hasil dari perenungan Anda tentang apa itu hukum, yang tetap mengacu dari pandangan para pakar tentang hukum, dan membuka peluang juga Anda mencari referensi-referensi lain, dan dalam referensi itu Anda mencari apa itu hukum, yang kemudian Anda mencoba meramunya berdasarkan pemikiran Anda sendiri. Setidaknya inilah unsur-unsur hukum itu. Yang jelas pertama adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Kemudian yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Jadi undang-undang dibuat oleh lembaga-lembaga resmi, yaitu lembaga legislatif. Jadi dalam hal ini nanti Anda akan tahu secara jelas pada materi hukum konstitusi atau hukum tata negara ketika berbicara tentang kekuasaan negara. Kemudian peraturan itu bersifat memaksa. Jadi aturan itu memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk meninggalkan sesuatu. Dan yang keempat, ada sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut dengan tegas. Nah, itu unsur-unsur yang terdapat dalam hukum. Jadi kalau salah satu unsur ini tidak ada, ya tidak bisa disebut sebagai hukum. Jadi harus ada peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup. Kemudian peraturan itu dibuat oleh badan yang resmi, yang berwajib. Kemudian peraturan itu bersifat memaksa. Kemudian ada sanksi. Ciri hukum ini, ciri-cirinya adalah adanya perintah atau larangan. Itu jelas itu. Kemudian kedua, perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. Nah, ini ciri-ciri yang terdapat dalam hukum. Jadi hukum apapun di dalamnya ada perintah. Hukum apapun di dalamnya pasti ada larangan. Nah, perintah atau larangan itu harus dipatuhi. Jadi ada unsur obedience. Jadi tidak ada artinya ada hukum tapi aspek obedience, aspek ketaatan itu tidak ada. Jadi 1000 hukum pun menjadi tidak ada artinya manakala sedikit pun tidak ada kepatuhan terhadap 1000 hukum tersebut. Nah, ini perlu Anda renungkan juga. Ini jenis-jenis hukum, ya, ini hanya sekedar contoh. Anda lihat nanti di pasal 10 KUHP, ya. Jadi ada hukuman pokok, ya. Kemudian ada hukuman
tambahan. Hukuman pokok itu ada hukuman mati, hukuman penjara, ada hukuman kurungan, ada hukuman denda. Kemudian hukuman tambahan ada pencabutan hak-hak tertentu, perampasan, kemudian pengumuman keputusan hakim. Coba nanti dilihat di pasal 10 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sifat hukum. Jadi kalau tadi ciri-cirinya, kalau ini sifatnya adalah mengatur, kemudian kedua adalah memaksa. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan tentang apa itu hukum, kemudian apa itu unsur-unsur hukum. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman kepada kalian di semester 1 ini, karena ini merupakan hal yang sangat mendasar. Maka tentu Anda diperkenalkan dulu apa itu pengertian hukum, sifat-sifat hukum, kemudian ciri-ciri hukum, kemudian beberapa pakar yang mendefinisikan tentang apa itu hukum. Sekiranya kalau muncul atau ada pertanyaan, bisa Anda sampaikan melalui Google Classroom, dan disitulah kita berinteraksi. Kemudian kita bisa mencoba melakukan pendalaman terhadap materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.